Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Sindang di awal tahun pelajaran 2021-2022. Yang mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan, istiqomahan dalam beribadah. Ya, kali ini karena masih dalam keadaan PPKM darurat di masa pandemi ini, karena kalian juga belum memiliki modul maupun LKS dalam pembelajaran, jadi ini Pak Guru memberikan materi. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi yang berkaitan dengan matematika. Ya, di semester 1 ini kalian untuk materi matematika, mata pelajaran matematika itu untuk bab pertama itu nanti adalah tentang pecahan ya. Sudah tahu ya, wali kelasnya saya itu dengan nama Yogi Pranata Sianto. Baik, langsung saja ke materi ya. Sekali lagi Pak Guru ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 5 yang alhamdulillah naik dari kelas 4 di ujian kemarin okay. Baik, Pak Guru akan langsung saja ke materi tentang pecahan. Oke, bab 1 yaitu tentang pecahan. Ya, nanti untuk pecahan lumayan banyak materinya. Ini Pak Guru hanya menyampaikan tentang pecahan dengan penyebut, menghitung pecahan dengan penyebut yang sama dan menghitung pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Oke. Ya, penjumlahan. Ya, di sini Pak Guru lebih banyak langsung ke contoh soal, tidak memberikan teori yang panjang lebar, tapi langsung ke contoh soal saja. Yang pertama itu tentang penjumlahan, yaitu penjumlahan dengan pecahan berpenyebut tidak sama. Oke. Nah, di sini pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ini di sini ada. Ini di sini 4, di sini 5. Ya. Di sini penyebutnya tidak sama. Maka caranya bagaimana? Ya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Baik. Nah, ini konsep dasarnya. Konsep dasarnya yang pertama di sini ada contoh pecahan 1/2 atau setengah. Nah, satu ini disebut pembilang. Jadi kalau ada pecahan, bagian atas itu disebut sebagai pembilangnya. Kemudian yang angka 2 atau angka yang ada di bawah itu disebut sebagai penyebut. Ya, jadi harus kalian ingat antara pembilang dan penyebut, jangan sampai terbalik konsepnya. Oke, next. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang tadi. 3/4 ditambah 1/5 ya, kita samakan penyebutnya berapa ya. 20 dari mana ini? 4 dikali 5, 4 ini dikali 5, 20, sini 20. Dan cara menghitungnya bagaimana? Ini 20 ya. Bagian yang ini dengan yang ini. Kita hitung dulu. Nih, dari sini 20 dibagi 4 berapa? 5. Ya, 20 bagi 4 5. Kalau sudah dibagi kalikan dengan atasnya. Berarti 5 dikali 3, 15. Taruh sini. 15. Kalau sudah tinggal ini, yang ini. 20 dibagi 5 berapa? 4.
4 ya. 20 bagi 5 4, kalikan dengan atasnya 4, ini 4 dikali 1 4, taruh sini ya. Sudah selesai ya. Kalau sudah, tinggal ini, tinggal dijumlah karena penyebutnya sudah sama. Di sini 20, di sini juga 20, maka tinggal dihitung aja atasnya ya. Pembilangnya tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 4 19, penyebutnya berapa? 20, yaitu 19 per 20 ya. Jadi 3/4 ditambah 1/5 itu sama dengan 19 per 20. Ini bisa disederhanakan tidak ya. Baik, next soal selanjutnya. Nah, ini ada sebuah contoh penjumlahan dengan penyebut sama, penyebutnya sama ya. Ini bawahnya sama. Di sini 4, di sini 4. Ini sangat gampang ketika penyebutnya sama. Penyelesaiannya tinggal dijumlahkan saja pembilang dan pembilang ya. 3 tambah 2 5 ya. Sudah 5/4. Disederhanakan bisa ya. Ketika bagian pembilangnya ini lebih besar, pasti bisa disederhanakan ya. Sini ya. Ya, 5/4 disederhanakan itu jadi 1/4 ya. Bagaimana kita mengetahui 1/4 ini sama nilainya dengan 5/4? Ya ini 1 dikali 4, ini dikali 1 kali 4 ya, 4, kemudian tambahkan dengan atasnya. 1 kali 4 4, 4 tambah 1 5 ya. Berarti hasilnya jadi sama, 5/4 gitu. Jadi bentuk sederhananya dari 5/4 itu 1/4. Oke, next. Ya, sampel berikutnya. Ini ketika ada soal dengan penyebut tidak sama, satu pecahannya ini nilainya seperti ini, 2 3/2 ditambah 2/4 ya. Kalau Pak Guru ini menyebutnya pecahan yang luar biasa ini ya, ada 3 angka. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, disimak dengan baik ya. 2 3/2 itu dibuat terlebih dahulu menjadi pecahan yang nilainya hanya memiliki pembilang dan penyebut. Kalau ini ada 3 angka, ini dibuat menjadi 2 angka. Caranya bagaimana? Baik, ini sangat mudah sekali. Tinggal ini dikalikan seperti tadi itu, ini dikalikan 2 kali 2 4 ya. Ke atas itu dijumlahkan, ditambahkan dengan 3. 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7 ya, bawahnya 2 ya. Jadi 2 3/2 itu sama dengan 7/2. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya lebih mudah dalam menghitungnya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, 2 3/2 ditambah 2/4 tadi sudah dirubah ini ya. Ini dirubah nilainya ya, sudah dirubah ini seperti ini. Nah, jadi 7/2 ya, ditambah 2/4. 7/2 ditambah 2/4 sama dengan berapa ya? Penyebutnya dibuat sama ya di sini ya. Ini 4, sini 4 ya. Dibuat 8 bisa. 2 kali ini 2 dikali 4 ya, misalnya 8 bisa. Tapi kalau ini kan Pak Guru pakai 4 ya, karena bisa 4 bagi 4 bisa, 4 bagi 2 juga bisa. Maka Pak Guru pakai 4. Ya, cara menghitungnya sama seperti tadi ya. Penjumlahan pengurangan itu cara menghitungnya sama ya. 4 bagi 2, 4 ini bagi 2 ya. 2 kalikan dengan atasnya. 2 kali 7 14, taruh sini 14 ini. Kemudian 4 bagi 4 1 kali 2 2, 2 nya taruh sini.
karena penyebutnya sudah sama, di sini 4, di sini 4, ya tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 14 ditambah 2, 16. Ketemunya 16/4. Disederhanakan lagi bisa. Caranya bagaimana? Dibagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Kalau tidak pun bisa disederhanakan dengan menggunakan cara yang tadi ya. Baik, berarti misalnya ini dibagi 4 bisa ya, ini bagi 4. Ini juga penyebutnya dibagi 4. 16 bagi 4 berapa? 16 bagi 4 ya 4. 4 bagi 4 ya 1 ya. Jadi bentuk sederhananya itu 4/1, atau disederhanakan lagi bisa ya, bisa sekali. Misalnya kita buat menjadi berarti berapa kira-kira ya, bawahnya jelas 1 ya, 3 bisa, ininya 3 kali 1 3 kali 1 3 tambah 1 4 ya, berarti berapa tadi sini, berarti 1 ya, ini 1. Atau mungkin jawaban yang lain juga bisa, misalnya berarti di sini bisa 2, bawahnya 1, 2 kali 1 2 ditambah berapa supaya jadi 4 ya, 2 beri 2/1 bisa. Atau mungkin lagi bisa berapa kira-kira, 1 ya, berapa kira-kira, masih bisa disederhanakan lagi apa tidak kira-kira ini? 3 kali 1 3 tambah 1 4 ya, udah ini ya, itu ya. Ini saja ya, ini sudah mewakili ya, sampai sini juga sudah boleh, sudah betul. Ini 16/4 atau bisa disederhanakan lagi ya. Biasanya kendala kalian itu dalam menyederhanakannya, itu mengalami kesulitan. Oke, nanti ketika kita tatap muka Pak Guru ajarkan caranya ya, supaya lebih jelas. Oke, begitu saja yang dapat Pak Guru sampaikan mengenai penjumlahan pecahan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang singkat dan sebentar ini bisa menambah sedikit pengetahuan kalian. Tidak mungkin Pak Guru memberikan ilmu yang sangat banyak melalui video ya, karena memang kurang baik, mungkin karena kalian memang anak-anak yang harus membutuhkan bimbingan langsung ataupun sebetulnya virtual, tapi karena banyak kendala. Mungkin ini saja dapat Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.